Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah, fala hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa KM5 Channel, bertemu kembali dengan saya Abdul Aziz, Ketua Swajanu Center PJNU Bangil, dalam kajian kitab Al-Kawakibul Lama'ah karya Syekh Abdul Fadl bin Abdul Syukur Senori Bangilan Tuban, salah seorang ulama Nusantara yang menegaskan tentang hakikat ahlu sunnah wal jamaah untuk kita ketahui bersama agar tidak tertipu dengan nama ahlu sunnah wal jamaah dari kelompok yang lain. Saat ini saya memakai baju dari Atma Jaya Clothing. Terima kasih, enak. Semoga Atma Jaya semakin berkembang pesat, orderannya semakin banyak. Kita mulai saja sebelum ada yang protes endorse-nya kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fattasawwufu innama huwa zubdatu amalil abdi bi ahkamis syari'ah idza khala amaluhu minal ilali wa hududin nafsi kama anna ilmal ma'ani wal bayan zubdatu ilmin nahwi. Fattasawwufu maka utawi tasawuf iku innama huwa angin pastine utawi tasawuf iku zubdatu amalil abdi, sarine, inti sarine amale kawula biah kami syariati kelawan pira-pira hukum syariat idza khala arikalane sepi opo amaluhu amali abdi minal ilali saking pira-pira ilat wa hududin nafsi lan pira-pira bagiane nafsu. Kama anna ilmal ma'ani kaya oleh sak tenane ilmu ma'ani wal bayani lan ilmu bayan iku zubdatu ilmin nahwi, inti sarine ilmu nahwu. Faman moko utawi sapane wong iku ja'ala ndadekake sapa man ilmat tasawufi ing ilmu tasawuf ilman ing ilmu mustaqilan kang dhewe sedako moko bener sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku ja'alahu ndadekake sapa man ing tasawuf min aini ahkami syariati saking kahanane pira-pira hukum syariat sedako moko temen sapa man. Kamaan naman kaya sak tenane wong ja'ala kang dadekake sapa man ilmal ma'ani ing ilmu ma'ani wal bayani lan ilmu bayan ilman ing ilmu mustaqilan kang dhewe faqat sedako moko temen-temen bener sapa man. Waman lan utawi sapane wong ja'alahu kang dadekake sapa man ing ma'ani min jumlati ilmin nahwi saking golongane ilmu nahwu faqat sedaqah moko teman-teman bener sapa man. Lakin nahu tetapine kelakuan la yusyrifu ora ningalaken ala dzauqi annat tasawufa ing atase rasane sak tenane tasawuf iku tafarroa kacabang apa tasawuf min aini syariati saking kahanane ilmu syariat. La man tabahharo ora laman dudu wong tabahharo kang nyegara sapa man fi ilmi syariati ing dalam ilmune syariat hatta balagha hingga tumeka sapa man ilal ghayati maring katoki ilal ghayati maring puncai. Intaha wis tutuk apa qaulu al-Qutbus Sya'rani. Maka kemudian dari yang saya sampaikan kemarin kan saya bilang bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang munculnya dari hati orang-orang yang dinyatakan wali oleh Allah, yang dianggap sebagai auliyaillah. Lah mereka hatinya bersinar disebabkan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Sehingga ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang terwadahi di dalam hatinya para wali ketika hati mereka bersinar sebab mengamalkan Al-Quran dan hadis. Lantaran itu semua, di dalam hatinya terdapat ilmu-ilmu yang luas,
terdapat penjelasan-penjelasan tentang etika, terdapat penjelasan-penjelasan tentang rahasia-rahasia dan hakikoh-hakikoh yang lesan orang biasa sulit untuk mengutarakan. Inilah kemudian yang menjadi cikal bakalnya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari praktek orang-orang yang dinyatakan sebagai waliullah dengan ikhlas dan tanpa berharap apa-apa. Nah, maka ilmu tasawuf adalah sari dari perbuatan atau amal seorang hamba terhadap hukum syariat. Tasawuf ini adalah sarinya perbuatan hamba terhadap hukum syariat ketika amal perbuatannya tidak terdapat ilat dan tidak terdapat keinginan nafsu. Ketika amal perbuatannya itu benar-benar lillahi ta'ala. Ketika keikhlasannya sudah benar-benar bagus, muncullah kemampuan untuk bertasawuf ini. Ini tidak jauh dari panggang, tidak sulit untuk menggambarkan ini sebagaimana ilmu ma'ani dan ilmu bayan yang merupakan sari daripada ilmu nahwu. Orang kalau sudah mempunyai kemampuan di dalam ilmu nahwu, maka kemudian dari kemampuan yang mendalam di bidang ilmu nahwu itu, kemudian dia bisa memahami dan bisa menerapkan ilmu ma'ani dan ilmu bayan yang biasanya kita sebut sebagai bagian daripada ilmu balaghah. Maka bila ada orang yang kemudian mengatakan ilmu tasawuf adalah ilmu tersendiri, boleh. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah golongan daripada ilmu syariat, boleh. Bahkan kalau ada orang mengatakan ilmu tasawuf itu adalah intisari dari ilmu syariat, boleh. Sebagaimana orang boleh mengatakan bahwa ilmu ma'ani dan ilmu bayan adalah intisari daripada ilmu nahwu. Ini adalah merupakan perwujudan bahwa orang yang sudah tabahur, orang yang sudah luas ilmunya di dalam ilmu syariat, kemudian bisa mencapai puncaknya ilmu syariat dan bisa mengamalkan ilmu syariat itu dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, muncullah di situ pemahaman tentang ilmu tasawuf. Jadi sekali lagi bukan dari kelompok Buddha ataupun Yunani. Waqat ajma'a lan teman-teman mufakat utawa waqat ajma'a lan teman-teman sepakat sapa al qaumu qaum. Ala annahu ing atase sak tenane kelakuan. Iku layasluhu ora patut litasot duri kaduwe dadi pemimpin fitori killahi azza wa jalla ing dalam dalane Allah azza wa jalla illa man angin wong tabahharo kang nyegara sapa man fi ilmi syariati ing dalam ilmu syariat wa alimalan weruh sapa man mantuqaha ing barang kang den ucapaken syariat wa mafhumaha lan barang kang den fahami syariat wa khassaha lan kakhususane syariat wa ammaha lan sumrambai utawa umumi syariat wa nasikhoha lan kang busek ing syariat wa mansukhoha lan kang den busek syariat wa tabahharu lan nyegara sapa man fi lughatil arabi ing dalam bahasa Arab hatta arafa hingga ngerti sapa man majazatiha ing pira-pira majase lughah Arab wasti'aratiha lan isti'arai lughah Arab wa ghairu dzalika lan saliyane mengkono-mengkono madzukir fa kullu sufiyyin maka utawi saben-saben wong sufi iku faqihun wong kang ahli fikih wala aksa lan ora ana sak walike iku maujud. Intaha wis tutup apa ijma'ul qaum. Kaumul ulama, sekelompok ulama bersepakat bahwa tidak pantas menjadi pemimpin di dalam Islam atau di dalam hal-hal yang berkaitan dengan jalan menuju Allah Ta'ala, termasuk di dalam bidang tasawuf, kecuali orang yang mempunyai keluasan ilmu syariat. Bagaikan luasnya air laut, bagaikan luasnya samudera. Jadi untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok tasawuf atau sufi itu butuh orang-orang yang tabahur, orang-orang yang luas pengetahuan ilmu syariatnya.
Kalau tidak luas pengetahuan ilmu syariatnya, maka dia tidak sah untuk menjadi pemimpin kelompok sufi. Dia harus tahu mantuknya syariat itu apa, mafhumnya syariat itu apa, mana yang khos, mana yang am, mana yang dalil yang nasikh, dan mana dalil yang mansukh. Bukan cuma itu saja, dia juga harus tabahur, juga harus paham betul dengan ilmu bahasa Arab, agar supaya tahu mana yang majaz, tahu mana yang isti'arah, dan lain sebagainya. Intinya, tidak untuk menjadi ulama tasawuf yang sebenarnya, untuk menjadi kelompok sufiyah yang betul-betul sufiyah, apalagi untuk menjadi pemimpin kelompok sufiyah, itu tidak mudah. Dibutuhkan kemampuan yang luar biasa dalam bidang keilmuan, terutama di bidang ilmu syariat, terutama di bidang ilmu bahasa Arab, karena ini berkaitan dengan istinbatul hukmi, berkaitan dengan pengambilan hukum. Dia harus tahu mantuknya syariat bagaimana, mafhumnya bagaimana, khosamnya bagaimana, nasikh mansukhnya itu bagaimana. Kemudian dia juga harus tahu ini kalimatnya kalimat yang hakiki atau kalimat yang majazi, atau kalimat ini kalimat yang sifatnya isti'arah, dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah untuk menjadi ulama sufi. Tidak sekedar berpakaian compang-camping atau kemudian bicara sana sini tentang ketuhanan, bicara tentang tentang tazallul, tentang kerendah dirian, kemudian dia sudah mengaku sebagai ulama sufi. Belum bisa seperti itu. Sebab ada sebuah kaidah yang mengatakan fakullu sufiyin faqih wala aksa. Setiap sufi itu ahli fikih dan tidak bisa dibalik. Belum tentu orang yang ahli fikih itu sufi, tapi setiap sufi itu pasti ahli fikih. Ini yang betul demikian. Kalau ada orang mengatakan dia sebagai sufi tapi ternyata tidak paham fikih, ya berarti bukan sufi. Tapi kalau orang yang ahli fikih tapi dia mengaku bukan sufi, banyak sekali. Karena setiap sufi, setiap ulama sufi itu pasti ahli fikih, tapi tidak semua ulama ahli fikih adalah sufi. Wa qala lan dawuh sapa Al-Junaidu, Imam Abul Qasim Al-Junaid, madhabuna ing dawuh madhabuna. Madhabuna utawi madhab kita hadza kang iki sufiyah, utawa kang iki sufi, iku muqayyadun kang den qayyidi, kang den pelanggeri bi usulil kitabi kelawan pira-pira dalil asali Al-Qur'an wa sunnati lan hadis. Intaha wis tutuk apa qaulul Junaid. Madhab kita, madhab sufiyah ini adalah madhab yang dibatasi oleh hukum-hukum atau usul di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Apapun yang ada di dalam pemahaman sufi atau tasawuf itu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang lepas dari Al-Quran dan hadis. Kita bisa lihat di kitab-kitab tasawuf. Semua hal yang disampaikan di dalam kitab-kitab tasawuf itu berkaitan sekali dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Al-Junaid aidon halimane. Man utawi sapane wong iku lam yahfad ora apal sapa man, ora ngreksa sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ora apal nggih, ora apal sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Walam yaktub lan ora nulis sapa man al-hadis ing hadis. La yuktada. Moko ora kena den nut sapa bihiman fi hadzal amri ing dalam ikilah perkara sufi utawa tasawuf. Lianna ilmana, karena sak tenane ilmu kita iku muqayyadun kang den qayyidi bil kitabi kelawan kitab was sunnati lan sunnah. Imam Al-Junaidi juga mengatakan demikian. Siapapun yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak pernah menulis hadis, maka untuk urusan tasawuf tidak bisa diikuti. Ketat sekali. Dan sangat jauh bila kemudian ulama tasawuf dikatakan orang meniru ajaran Buddha atau
filosofinya Yunani, tidak. Ada aturan bahwa orang itu bisa diikuti tasawufnya apabila dia menghafal Al-Quran dan menulis hadis. Artinya yang dia sampaikan dalam ilmu tasawuf itu adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Real, nyata. Kalau tidak dari itu maka tidak. Ditambah lagi li'anna ilmana muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Karena ilmu kita tasawuf itu diqayyidi dengan kitab dan hadis, dari Al-Quran dan dari hadis. Maka oleh karena itu, ya sekali lagi saya tegaskan dalam pertemuan kali ini, kalau ada orang yang mengatakan ulama tasawuf atau ulama sufi itu meniru kaum Buddha, meniru kaum Buddhis dan filosofis Yunani, itu salah sekali, salah. Karena ulama sufi itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh secara ikhlas lillahi ta'ala. Wa qala Sya'raniyu ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.